Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan video pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan membahas tema 1, subtema 1, yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Dan kita hari ini memasuki pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai belajar, silahkan kita doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita. Ya. Nah, muatan pembelajarannya adalah muatan mata pelajaran IPA. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ya. Kemudian pada kompetensi dasar yang keempat, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan lihat video ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua adalah agar kamu bisa menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Dan yang ketiga tujuannya adalah mampu memberi contoh tumbuhan yang berkembang biak, baik dengan tunas maupun dengan umbi lapis. Dan masih banyak tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Ya. Berkembang biak itu tujuannya untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Nah, makhluk hidup, khususnya tumbuhan, dapat berkembang biak dengan cara vegetatif atau tidak kawin, dan cara generatif atau secara kawin. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif, ya, atau secara tidak kawin. Nah, apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel jantan dan sel betina. Nah, itu adalah perkembangbiakan vegetatif. Ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua cara. Bisa dengan secara vegetatif alami, dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Ya. Nah, yang berarti yang kita bahas sekarang dua, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, apa saja perkembangbiakan vegetatif alami? Yang pertama adalah dengan umbi akar. Ya. Umbi akar. Umbi akar itu misalnya apa? Ada singkong, ada lobak, ada wortel. Nah, itu contoh umbi akar. Jadi dia berkembang biak secara umbi akar. Ya. Kemudian yang kedua itu contoh-contohnya, ini gambarnya ya. Singkong, ada lobak, kemudian ada wortel. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah dengan cara umbi lapis. Cara umbi lapis, ini misalnya bawang merah, ya, ada bawang putih. Ya, ini dia berkembang biak secara umbi lapis. Kemudian yang berikutnya adalah cara dengan umbi batang. Ya, misalnya ada kentang. Ya, kentang dia berkembang biak dengan umbi batang. Jadi akan tumbuh tunas, ya, pada bagian-bagian bukunya itu, ya. Nanti tunas itu bisa dibelah, umbinya dibelah dan menjadi individu baru. Nah, kemudian pada ubi jalar. Nah, ubi jalar itu kayak apa ya? Umbi mantang, kalau saya nyebutnya mantang, atau yang lebih dikenal mungkin salah satu jenis umbi jalar itu ubi cilembu yang paling terkenal di daerah Jawa Barat. Ya. Mungkin di daerah-daerah lain juga mungkin sekarang sudah banyak. Kemudian bisa juga dengan cara geragi. Dengan cara geragi ini seperti rumput teki,
ya, dan stroberi. Nah, kemudian dengan tunas. Dengan tunas, ini banyak tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yang ada di sekitar kita. Misalnya ada pisang, ya, pisang tuh. Gambarnya gambar pohon pisang, ya. Kemudian ada juga tebu, gambar tebu. Kalian tahu tebu? Nah, tebu itu ya bisa dijadikan gula, ya, bahan pembuatan gula putih terutama. Kemudian dengan spora, ini ada jamur, ya, ada jamur dan kemudian lumut, ya, jamur dan lumut, betul. Ya. Kemudian dengan cara akar tinggal atau rizoma, ya. Dengan cara akar tinggal atau rizoma ini banyak tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Misalnya apa? Misalnya ada lengkuas, ya, lengkuas. Nah, ini gambarnya ada lengkuas, ya. Kemudian ada juga kunyit, ya, kunyit atau kalau di tempat saya bahasa kunir, ya. Ini sebagai bumbu masak, ya, dan juga sebagai obat. Nah, kemudian itu contoh, ya, ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe sebenarnya, ya, ada jahe juga sama dengan cara akar tinggal atau rizoma. Nah, yang kedua tadi vegetatif alami. Nah, sekarang yang keduanya adalah vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan itu misalnya dengan cara, jadi vegetatif buatan adalah vegetatif sama dengan vegetatif yang kita buat, ya. Kita yang membuat di apa namanya, oleh manusia, ya, diusahakan oleh manusia sehingga menjadi individu baru. Caranya dengan cangkok, ya, cangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, ya, itu biasanya pada tanaman yang berkayu, rambutan, mangga, durian. Jadi caranya kita pilih batang atau dahan yang sebesar ini nih, yang sebesar ibu jari, kemudian kulitnya kita kupas, kemudian kita bersihkan lendirnya, kemudian kita bungkus dengan tanah, kita bungkus dengan plastik, ya, kemudian dilubangi plastiknya supaya tersiram, bisa mudah menyiramkan air ke dalam itu, ya. Nanti setelah tumbuh akar kita potong sehingga menjadi individu yang baru, ya, itu dengan cara mencangkok. Kemudian dengan cara setek. Setek itu adalah memotong bagian dahan. Jadi dahannya dipotong, kemudian ditancapkan lagi ke tanah, jadi menjadi individu yang baru. Jadi memotong bagian tanaman secara langsung. Kemudian setek daun. Setek daun itu misalnya pada tanaman begonia dan sosok bebek. Stek daun, jadi sama tadi, kalau tadi batang yang stek biasa, kalau stek daun itu pada daunnya, ya. Biasanya dia tumbuh tunas di pinggir-pinggir daun itu, kemudian bisa kita potong dan menjadi individu baru. Kemudian dengan merunduk itu tanaman, kemudian kita rundukkan ke tanah. Nah, nanti pada buku-bukunya akan muncul akar, nanti kita bisa potong menjadi individu baru. Ini contohnya stroberi dan bougainville. Kemudian menempel atau okulasi, ya, pada tanaman jeruk, durian, dan rambutan. Nah, itulah cara perkembangbiakan vegetatif, ada yang alami dan ada yang buatan. Dan berikut tadi sudah disampaikan juga contoh-contohnya. Ya. Terima kasih, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Silahkan di like atau komen, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian dapat pemberitahuan dari video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.